Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita ada di segmen Market Buzz. Rencana emiten migas Medco Energi dengan kode saham MEDC mengakuisisi 20% dua blok migas di Oman, Timur Tengah telah mendapat persetujuan. Aksi korporasi ini diproyeksi meningkatkan laba bersih Medco di tahun 2024. Sejalan dengan itu, saham Medco kembali melesat di atas 5% pada penutupan perdagangan hari Rabu lalu. Dan berikut informasi selengkapnya. Saham Medco Energi Internasional atau Medco kembali melesat 5% hingga penutupan perdagangan Rabu. Penguatan diiringi kabar emiten migas milik keluarga Panigoro tersebut telah mendapatkan restu dari Kesultanan Oman dari Timur Tengah untuk mengakuisisi 20% kepemilikan pada dua blok migas di negara tersebut. Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan transaksi akuisisi dua blok migas di Oman di Timur Tengah tersebut diharapkan dapat rampung pada Desember 2023. Secara terperinci, Medco akan mengakuisisi sebagian dari dua blok yang dikelola OQ Exploration dan Production LLC atau OQEP. OQEP merupakan perusahaan energi terintegrasi global yang terpusat di Oman. Akuisisi masing-masing berupa 20% kepemilikan atas lisensi produksi blok 60 dan lisensi eksplorasi blok 48. Nantinya OQEP akan tetap menjadi operator kedua blok tersebut. Setelah selesai, akuisisi ini akan meningkatkan produksi harian Medco Energi sebesar 13 MBO EPD dan berkontribusi signifikan terhadap cadangan gas dan minyak di masa depan. Akuisisi ini juga dinilai berpotensi meningkatkan laba bersih Medco sepanjang 2024 di atas 10%. Aksi akuisisi ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 560 juta dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya didanai melalui pinjaman bank dengan cost of funds sekitar 7%. Lantas seperti apa analisis fundamental saham Medco yang dapat menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi pasar modal? Simak pembahasannya dalam Market Buzz berikut ini. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak beberapa informasi terkait market highlight hari ini. Di antaranya adalah kolaborasi GoTo TikTok yang kian dekat. Nilai transaksi saham GoTo ini masuk 5 teratas pada hari Rabu kemarin. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia memantau saham bioskop Blitz dengan kode saham BLTZ yang auto reject atas di atas 24% 3 hari berturut-turut. Agenda ekonomi yang kita bisa cermati dari Asia, dari China, pemirsa, ada PMI manufaktur China di bulan November. Sementara itu dari Singapura ada data soal peminjaman Bank Singapura. Dari Korea Selatan ada keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan November, dan juga dari Korea Selatan ada data soal penjualan retail Korea Selatan secara month on month di bulan Oktober. Dari Jepang ada data soal penjualan retail Jepang secara year on year di bulan Oktober. Dari Amerika Serikat ada data soal klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari Eropa ada pidato Gubernur ECB Lagarde. Kemudian masih dari Eropa ada data soal tingkat pengangguran di Eropa di bulan Oktober. Di Jerman ada penjualan retail Jerman secara year on year di bulan Oktober, dan ada soal tingkat pengangguran Jerman di bulan November. Agenda emiten dapat Anda juga saksikan di layar televisi pemirsa. Ada Clio, Index, dan juga Mora akan menggelar RUPS. Sementara Wasa juga Suli akan menggelar RUPS. Sementara itu Medco akan menggelar ex dividen tunai, dan Nelly cum dividen tunai. Begitu juga dengan RELF dan SCPI. Sementara untuk JTP akan menggelar pembayaran dividen tunai, dan TGKA melakukan pembayaran dividen tunai. Berikutnya adalah pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia pada pagi hari ini kompak dibuka melemah dengan pelemahan masing-masing. Untuk Nikkei 0,07%, STI Singapura melemah 0,39%, Kospi Korea melemah 0,83%, Hang Seng Hong Kong melemah 0,05%. Untuk berbincang di segmen Market Buzz kali ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Eza Ridho Ibnu Tama, beliau adalah Head of Technical Analysis Henan Putira Sekuritas. Selamat pagi Mas Eza. Halo Mas Eza. Nampaknya audionya masih termute ya Mas Eza. Ya. Halo?
Halo, ya. Baik, oke, sudah terdengar. Terima kasih Mas Eza sudah bergabung. Kita langsung membahas mengenai Medco yang pergerakan sahamnya lebih 5% di penutupan perdagangan kemarin. Ini tentu saja berkaitan dengan Medco yang mengakuisisi 2 blok migas di Oman. Ini masing-masing 20%. Sejauh mana kemudian ini menjadi sebuah penggerak dari pergerakan Medco sendiri, dan secara teknikal sejauh mana ini dapat dimanfaatkan, Mas Eza? Jadi kelihatannya memang Medco baru rebound setelah setelah bearish reversal-nya beberapa bulan lalu, dan kelihatannya ini menjadi salah satu bullish sentiment untuk Medco ke depannya. Kita lihatin banyak uptrend-nya pada saat ini mulai signalin recovery untuk Medco meskipun harga minyak mulai turun di akhir tahun ini. Ini menjadi salah satu menjadi salah satu offset. Jadi meskipun harga minyak mulai melemah, memang Medco itu lagi mau ada cara lain untuk offsetting dengan produksi volumenya meningkat. Berkaitan dengan kepemilikan sebanyak 20% ini ya di blok-blok migas sendiri di Oman, begitu secara produksi nanti kemudian akan membantu peningkatan produksi dari migas Medco. Baik, sudah menguat 5%-an lebih di penutupan perdagangan kemarin. Apakah kalau kemudian investor sudah cukup tertarik untuk bisa masuk ke Medco, apakah ini menjadi sebuah momentum yang tepat untuk bisa masuk, Mas Eza? Ini secara teknikal sangat-sangat menarik. Soalnya kemarin Medco memang sudah selesai membentukin double top pattern-nya. Karena sudah selesai double top pattern-nya, udah di bottom range. Dan ini menjadi salah satu faktor untuk masuk ke Medco. Jika investor mau masuk ke Medco, mungkin kita bisa nunggu untuk breakout dari resistance 1245 sampai 1260. Itu range untuk masuknya. Oke. Nah, Secara baik. Silakan dilanjutkan. Oke. Mungkin untuk TP pertama untuk Medco, jika sudah breakout, kita bisa antisipasikan Medco melanjut ke 1400 sampai 1415. Nah, jika tidak berhasil breakout dan kembali ke bawah, kita lebih baik cut loss di sekitar 1190 sampai 1185. Baik, sambil kemudian Anda melihat pergerakan harga sahamnya di RTI, pemirsa, kita akan bahas sedikit mengenai kinerja saham dari PT Medco Energi Internasional dengan kode saham MEDC. Ini pada hari Rabu 29 November 2023 sudah menguat di penutupan perdagangan sesi 2, 5,24% di level 1.250 dengan nilai transaksi 214,58 miliar rupiah. Dan 6 bulan terakhir ini sudah menguat 38% ya. Sementara itu kalau kita lihat dari kinerja fundamental Medco Energi sendiri, sektornya ataupun bidangnya adalah ada energi dan juga eksplorasi. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa untuk grafisnya, eksplorasi dan produksi minyak dan migas. Kemudian secara market cap ada di 30,29 triliun rupiah. Pernya adalah di 6,04 kali, kemudian nilai transaksi di hari Rabu adalah seperti yang tadi kemudian saya sebutkan, 214,58 miliar rupiah. Baik, kalau kita lihat secara tren sendiri, Mas Eza, at least 6 bulan lah ya, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya pergerakan dari harga saham Medco sendiri ini cukup konsisten begitu, sehingga mungkin untuk investor yang ingin masuk ke Medco dalam term investasi menengah ke panjang ataupun mungkin jangka panjang saja begitu ya, cukup menarik karena menunjukkan volatilitas ataupun mungkin pergerakan yang cukup stabil, cenderung terus naik. Pada saat ini kelihatannya major trennya untuk Medco adalah sideways, dan ini sejak September tahun lalu mulai sideways. Medco dari September tahun ini mulai breakout dari range itu, dari range sideways-nya, tapi kembali ke
ke range sideways, major sideways range. Meskipun pada saat ini udah lebih stabil dan mulai rebound. Beberapa hari ini mungkin ini untuk 6 bulan ke depannya akan lanjut rebound dan mencapai resistance sebelumnya di September, di akhir September tahun ini, yaitu 1610. Jika bisa melanjut dan breakout dari situ, bisa Medco ada potensi untuk membentuk all time high baru. Itu juga terkait dengan afiliasinya Medco dengan Aman. Secara valuasi, Aman market cap-nya kalau liatin dengan persentase shareholding-nya Medco sendiri, Medco market cap-nya seharusnya lebih besar, lebih besar kalau factor in market cap-nya pemilikan mereka di dalam Medco, di dalam Aman Minerals. Oke, lalu bagaimana dengan kinerja yang nilai transaksinya ini masuk ke dalam 10 teratas untuk Medco sendiri, Mas Eza? Gimana ini akhirnya juga memang lebih menguatkan untuk investor bisa masuk ke Medco dengan term investasi jangka panjang? Jadi untuk akuisisi ini menjadi salah satu faktor yang bisa menaikkan produksi volume, dan Medco lagi targetkan sebesar 13 million barrels of oil equivalent per day dari akuisisi ini. Dan ada cadangan terbukti sebanyak 56 million MMBOE atau million barrels of oil equivalents di dalam cadangan oil field blok migas ini, blok 40 dan blok 62. Jadi kelihatannya untuk kalau kita lihatin valuasinya di dalam blok migas ini yang baru diakuisisiin, kelihatannya akan meningkatkan laju produksi volumenya Medco untuk ke depan, dan bikinin valuasinya Medco ke depan lebih atraktif juga. Baik, intinya sih kemudian Anda melihat secara pergerakan teknikal ini menarik untuk bisa kemudian masuk, apalagi kalau kita bedah dari segi fundamentalnya akan ada potensial upside yang menarik untuk Medco begitu ya. Baik, kita akan jeda sejenak Mas Eza, dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Eza Ridho Ibnutama, Head of Technical Analysis Henan Putirai Sekuritas. Mas Eza, kita lanjutkan perbincangan. Tadi beberapa informasi yang menarik juga kita sempat sampaikan dan kita ingin bahas di segmen Market Bahas ini terkait dengan GoTo yang kembali menjadi salah satu saham teratas dari sisi nilai transaksi di hari Rabu ini mencapai 287 miliar rupiah dan sepekan ini 2 triliun gitu ya. Apakah dominan di drive wacana kolaborasi GoTo dan TikTok kian kemudian dekat, dan sejauh mana ini nampaknya juga cukup membuat akhirnya pergerakan dari GoTo secara teknikal menarik, Mas Eza? Secara teknikal, GoTo saat ini sangat menarik, dan ini menjadi salah satu seperti kayak Medco di pekan ini GoTo baru rebound juga, dan GoTo baru membentuk B-shape recovery dari 55 sampai sekarang udah 94. Nah, kelihatannya GoTo mungkin karena ada banyak rumor bahwa GoTo akan ada joint venture sama TikTok sebelumnya, mungkin itu sudah di-factored in atau di-priced in di dalam GoTo. Jadi mungkin ini sudah extendnya good news itu, dan ada potensi GoTo untuk di dalam sideways trend saja pada saat ini, sebelum mungkin ada lebih direalisasikan, joint venture-nya bisa direalisasikan lebih lanjut. Jadi kita belum tahu bentuknya joint venture-nya itu gimana, atau memang untuk what extent joint venture ini akan dimanifestasikan. Jadi pada saat ini kita bisa akumulasi atau beli
Gotoh pada saat ini, tapi ini memang menjadi long term investment. Oke. Tidak kemudian direkomendasikan untuk bisa masuk ke Gotoh dengan term investasi yang pendek ataupun untuk trading begitu ya. Kita bisa manfaatkan sentimen dari kolaborasi antara Gotoh dengan TikTok ini secara psikologis memang memberikan dampak terhadap penguatan dari Gotoh begitu ya. Secara fundamental apa yang bisa dicermati dan apa yang menarik dari emiten ini, Mas Eza? Dalam Gotoh ya memang masih ada seperti yang saya bahasin tadi, memang belum direalisasikan, tapi kelihatannya Tokopedia sama TikTok akan kolaborasi untuk drive-in lebih banyak consumer spending. Pada saat ini, consumer purchasing power-nya Indonesia memang melemah, tapi tendensi untuk belinya orang di Indonesia itu semakin kuat. Meskipun contrasting, tapi memang ya banyak orang beli banyak barang-barang dari TikTok, soalnya murah, soalnya kualitasnya juga bagus juga, dan consumer habit atau consumer tendency ini yang dibikin sebagai algoritma untuk mengoptimalisasikan orang pembeli beli di platformnya TikTok akan di-synergize dalam Tokopedia. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang sangat menarik untuk Gotoh ke depan. Soalnya mereka bisa take advantage of that buying habit. Yang sudah dialgoritmakan. Baik, direkomendasikan untuk buy, tapi kemudian untuk term investasi jangka panjang begitu ya. Oke, kita tinggalkan Gotoh, kita ke BLTZ yang naik di atas 24% selama 3 hari berturut-turut. Analisis Anda mengenai saham yang satu ini seperti apa, Mas Eza? Secara fundamental memang BLTZ ada Santa Claus Rally atau window dressing di akhir tahun. Soalnya ya akhir tahun ada banyak liburan dan banyak orang memang mau nonton film dan mau lebih hiburan kan. They have a lot of holidays to enjoy themselves. Tapi BLTZ kurang liquid dan bisa dibilang high beta stock. Jadi sahamnya BLTZ sangat volatile dan biasanya tendensi kalau lihatin historically BLTZ kalau naik sangat kencang seperti beberapa hari ini akan turun drastis juga. Akan turun drastis juga tanpa banyak liquidity. Jadi kalau masuk dan naik 15% lagi mungkin turun 50%, habis itu tidak bisa keluar. Itu menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan kalau mau beli BLTZ. Jadi rawan koreksi begitu ya, BLTZ dihindari dulu ya? Iya. Untuk alternatif BLTZ mungkin bisa mencermati CNMA. Jadi low volatility sama liquidity-nya juga ada. Baik.